Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di video tutorial metode numerik, di mana video kali ini adalah video ketiga di mana kita akan membahas kemungkinan bentuk-bentuk soal yang akan muncul di ujian metode numerik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas untuk yang materi finite difference, syarat awal dan syarat batas. Nah, pada video kali ini mungkin aku tekankan lagi bahwa untuk jenis-jenis soalnya kemungkinan itu adalah manipulasi codingan, itu kemungkinan satu yang kemungkinan besar. Ini kemungkinan besar ya. Dan yang ini adalah yang kemungkinan kedua, itu adalah manipulasi codingan plus tinjauan matematis secara runut sesuai algoritmanya. Ini sedang kemungkinan sedang. Oke, nah mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk yang finite difference, syarat awal dan syarat batas, itu kemungkinan pertama, kembali lagi kita manipulasi codingan, dimana nanti pada lembar soalnya itu bakal diberikan kepada kita ada source code dan ada bentuk soalnya. Nah, kalau yang finite difference, sebenarnya materi yang finite difference itu kemungkinan kecil ya, karena kalau menurutku dia itu kurang bisa untuk dijadikan soal karena dia terlalu simple. Karena untuk penerapannya, kemungkinan soalnya kalau yang finite difference ini itu kita cuman diberikan suatu fungsi, misal di sini seperti contohnya sin pangkat x kuadrat. Kemudian kita perlu mendefinisikan fungsinya. Kemudian kita langsung jalankan algoritma metodenya. Misal yang ini forward difference, yang ini backward difference, dan yang ini central difference. Nah, itu untuk yang finite difference. Jadi kemungkinan kecil ini akan keluar, namun bisa saja ya. Nah, untuk yang finite difference ini, kita kembali ke situ ya, ke bawah. Di sini finite difference itu kemungkinan untuk yang pertama dia itu kecil, karena seperti yang tadi kita cuman diminta langsung untuk mencari fungsinya dan mendefinisikan fungsinya, fungsi, kemudian definisikan metodenya, kemudian mendefinisikan pengaplikasiannya. Nah, kalau yang kemungkinan kedua dari finite difference ini lebih mungkin saja ya, soalnya dia manipulasi codingan plus tinjauan matematis. Nah, untuk yang finite difference dia itu kemungkinan besar, karena yang pertama kalau dilihat tadi dari fungsinya, kita itu kalau kemungkinan yang ini kita perlu tinjauan matematisnya, itu berarti kita perlu cari turunan pertamanya, turunan kedua, kemudian masuk kembali didefinisikan ke fungsinya. Nah, itu kemungkinan yang lebih besar. Makanya
Untuk yang finite difference ini kemungkinan besarnya dia masuk di kategori eh, jenis soal yang kedua. Jadi kita diminta untuk manipulasi soal dan tinjauan matematisnya bagaimana. Nah, kita masuk sekarang ke masalah syarat awal. Kalau masalah syarat awal ini mungkin teman-teman eh, ingat-ingat lagi saja pada saat bagian ini itu yang paling ditekankan adalah eh, materi atau metode yang mana. Misal metode Euler kah, terus metode Euler yang paling ditekankan forward kah, backward kah, atau central kah. Nah, kalau dari aku kemungkinan di masalah syarat awal ini untuk yang metode Euler dia kemungkinan besar untuk yang central difference. Nah, itu untuk yang masalah syarat awal untuk yang metode Euler. Kalau misal kemungkinan metode Runge-Kutta dia itu kemungkinan besar di Runge-Kutta sebenarnya Runge-Kutta orde 2. Kalau kemungkinan besarnya Runge-Kutta orde 2. Soalnya kenapa aku bilang karena di mata kuliah Komfis dia itu pakai Runge-Kutta orde 4. Jadi ada kemungkinan besar dia itu Runge-Kutta orde 2 untuk jenis soalnya. Nah, bagaimana untuk yang masalah syarat awal ini kalau misal dia manipulasi codingan? Dia manipulasi codingan tok gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Manipulasi codingan. Nah, jadi untuk yang bagian bagian masalah syarat awal ini itu teman-teman yang paling perlu diingat berarti adalah seperti sebelum-sebelumnya itu adalah bagian metodenya, bagian algoritma metodenya. Nah, kemudian yang paling penting itu teman-teman ingat dan kuasai. Untuk bagian yang paling pentingnya yang ini ya biasanya. Namun yang ini juga sebenarnya cukup penting. Nah, jadi bagian 2 ini. Untuk kemungkinan yang pertama berarti antara dari baris-baris itu ada yang dihilangkan. Kemudian sesuai susunannya kita akan mendefinisikan fungsinya. Berarti definisi fungsinya udah ada ya yang ini. Kemudian ada metodenya keseluruhan yang ini dan ada penerapannya. Nah, kemungkinan yang pertama itu untuk yang metode Euler. Mungkin lanjut aja untuk yang kemungkinan pertama untuk yang metode Runge-Kutta. Nah, untuk yang Runge-Kutta itu dia untuk yang kemungkinan bentuk soal jenis pertama itu dia bakal menghilangkan salah satu dari ini, dari kesemua inilah. Nah, jadi yang perlu dikuasai adalah yang ini seperti itu. Itu untuk yang kemungkinan jenis soal yang pertama. Maka dari itu kita tulis di sini dia melengkapi baris sintaks. Kemudian penerapannya. Nah, kemungkinan yang kedua untuk yang syarat batas ini untuk yang manipulasi codingan
plus tinjauan matematis itu, ini kita ambil lagi ya. Kita diminta secara langsung menuliskan cara mencari nilai-nilai variabel peubah bebasnya. Misal kita kembali ke contoh soalnya di sini. Nah, kemungkinan untuk yang metode Euler ya, untuk yang jenis soal kedua, kemungkinan jenis soal yang kedua itu kita diminta untuk mencari yang bagian ininya. Oh, kalau ini pendekatan beda maju ya. Nah, untuk yang yang ini berarti. Nah, untuk sebenarnya untuk yang metode Euler yang central difference itu kemungkinan besar yang tinjauan matematisnya tidak mungkin ya. Soalnya kalau karena kita ketahui kan kalau yang metode Euler central difference itu kita perlu menggunakan pencarian akar nol dari persamaan seperti ini, yang dimana tentu saja sulit secara analitik. Nah, kalau yang kemungkinan kedua ini aku mungkin lebih percaya kalau yang keluar untuk yang jenis kedua itu adalah metode Euler skema maju dan dicari omega i plus satunya dan theta i plus satunya, kemudian e plus ei plus satunya juga. Nah, kemudian yang beda mundur. Kalau yang beda mundur teman-teman bisa pelajari lagi saja. Nah, lanjut untuk yang Rugakuta itu kemungkinan kita disuruh mencari bagaimana cara untuk mendapatkan K1, K2, K12 dan K21 dan K22. Itu kita disuruh mencari dari mana bentuknya ini. Seperti itu. Kemudian langsung kita terapkan ke algoritmanya. Nah, kalau yang algoritma utama dari Rugakuta kan seperti ini untuk yang kasus bandul kita. Nah, nanti kemungkinan kasusnya akan diganti, bukan bandul lagi gitu. Misal ini sebenarnya gak terlalu bisa dijadiin perbandingan ya, tapi ada kemungkinan kita itu akan diberikan kasus yang berbeda. Yang tadi kan bandul, kemudian dari bandulnya itu mana ya persamaan bandulnya. Nah, yang ini kan kita diberikan kondisi sistemnya seperti ini, kemudian diberikan syarat awalnya seperti ini. Nah, untuk yang kemungkinan contoh soal yang lainnya ini aku berikan di sini itu contohnya dia di soal komputasi fisika. Nah, jadi untuk contohnya di sini itu dia adalah gaya pegas. Nanti teman-teman kalau dari definisinya kan ini teman-teman buat menjadi dia ke bentuk Rugakuta orde 2. Nah, jadi yang dimanipulasi ada di bagian sini jadinya. Kemudian di sini diberikan nilai-nilai syarat awalnya. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai theta, nilai omega pada saat tau 1 dan tau 2. Nah, seperti itu untuk contohnya yang soal untuk yang Rugakuta.
untuk yang tinjauan matematis. Mungkin kalau sempat aku cariin ya, ada yang sudah mengerjakan atau aku coba kerjakan untuk yang contoh yang ada di soal konfes itu. Namun aku gak janji ya. Oke, itu yang untuk masalah syarat awal. Nah, untuk yang orde 4 itu eh, kemungkinan besar seperti yang aku bilang di awal gak mungkin ya, soalnya dia itu terlalu ribet dan biasanya keluar di materi komputasi fisika. Nah, jadi yang kalau aku sarannya mending kuasai yang seperti yang aku bilang ini, yang aku tulis di sini. Itu metode Euler, terutama yang central difference, dan metode RK, terutama rule kotak orde 2. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke masalah syarat batas. Nah, kalau yang syarat batas ini gini ya, syarat batas. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, dia itu bakal diberikan kepada kita itu suatu maaf aku ralat lah. Jadi kita ulang ya. Untuk yang bagian masalah syarat batas ini, aku itu paling pedenya dia itu seperti soal nomor 2 di soal di tugas 4. Ntar ya aku cari dulu. Nah, untuk yang kemungkinan yang soal bagian masalah syarat batas itu kemungkinan soalnya seperti ini. Jadi kalau yang ini manipulasi codingan kan yang paling ditekanin. Yang pertama kita perlu untuk membuat matriksnya, kemudian kita lakukan pencarian nilai Pauba bebas X dengan metode pemisahan LU dekomposisi. Jadi berhubungan lagi ya dengan matriks. Nah, ini untuk yang kemungkinan pertama. Sorry ya, jadi aku ralat. Jadi untuk yang kemungkinan pertama, untuk syarat batas, itu dia manipulasi codingan. Berarti ada sintaks yang diubah, yang dihilangkan atau dihilangkan. Kemudian teman-teman tinggal lengkapi saja. Nah, ada kemungkinan juga teman-teman bakal diminta untuk membentuk matriksnya dengan yang diminta itu n-nya sama dengan berapa gitu. Nah, kalau misal sama dengan 4 n-nya, berarti kan kalau kita mulai dari sini R0 X0 min 2 R1 X1 tambah R2 X2, ini kan titik. Nah, ini kan nanti dimanipulasi 2R1 X1 plus R2 X2 titik kan jadinya. Nah, ini kan untuk yang I1. Kemudian cari yang I2. Nanti sama dengan berapa gitu. Nah, itu untuk yang kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan yang kedua di sini manipulasi plus tinjauan matematis. Nah, kalau yang di soal tugas kan yang ditekanin algoritmanya, jadi yang ditekanin sintaks-sintaksnya. Nah, kalau yang contoh yang ini itu yang ditekanin bagian tinjauan matematis dan codingannya. Kalau yang bagian matematisnya kan
misal diminta N sama dengan 4, berarti dimasukkan kan I-nya sama dengan 1 sampai I sama dengan 4 gitu. Jadi diperlihatkan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, kalau di tahun lalu itu dia bentuknya adalah yang kemungkinan kedua ini. Jadi manipulasi codingan plus tinjauan matematis. Nah, jadi teman-teman kuasain saja yang bagian ini, atau sesuai dengan yang video kemarin itu cara-caranya udah aku jabarin ya, mulai dari bentuk persamaan diferensialnya seperti apa, kemudian nanti bentuk untuk yang dari finite difference seperti apa, kemudian bentuk diskretisasinya seperti apa, kemudian I sama dengan 1, I sama dengan 2 dan seterusnya. Itu seperti bagaimana, itu sudah aku terangin ya di video bagian masalah syarat batas. Nah, kemudian untuk yang manipulasi codingan, untuk yang codingan terpentingnya atau sintaks yang terpentingnya itu adalah bagian fungsi untuk membuat matriksnya, untuk membuat matriks A, matriks B. Kemudian karena sesuai nanti yang diminta untuk yang metode LU kan, berarti ingat lagi, lihat lagi untuk yang source code untuk yang bagian LU dekomposisi gitu misal. Nah, jadi kemungkinan di sini berhubungan juga, berelasi juga dengan materi yang matriks untuk yang LU sama eliminasi Gauss. Jadi ini perlu dikuasain untuk yang menyelesaikan masalah syarat batas. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Mungkin hanya itu ya yang bisa aku sampaikan di video tambahan, 3 video tambahan ini mengenai kemungkinan jenis soal yang akan keluar berdasarkan tahun lalu dan berdasarkan bentuk-bentuk yang bisa keluar gitu. Jadi mungkin ini sebagai rekapan juga. Jadi kita kembali lagi. Nah, kalau yang integrasi numerik itu kemungkinan yang pertama. Untuk yang kemungkinan manipulasi codingan itu dia di semua metode. Nah, untuk yang diminta di sini itu kita harus menghafal dan menguasai source code tiap metodenya. Kemudian nanti untuk menjawabnya itu kita harus mendefinisikan fungsinya sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian melengkapi source code-nya. Terus untuk yang kuadratur Gauss itu ingat-ingat yang library-nya. Kemudian yang ketiga itu bagian pengaplikasian metodenya. Di sini deklarasi batas, deklarasi N dan pemanggilan metodenya. Nah, untuk yang integrasi numerik, untuk yang kemungkinan jenis yang kedua dengan tinjauan matematisnya itu dia cuman khusus untuk Gauss kuadratur, yang dimana kita diminta untuk menderivasikan dari batas AB menjadi -1 ke 1 seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk yang matriks itu untuk kemungkinan jenis yang pertama dia manipulasi codingan, dimana nanti baris sintaksnya ada yang hilang, kemudian kita lengkapin, kemudian nanti definisikan matriksnya gitu loh. Dari persamaan simultan kita buat matriksnya. Nah, terus yang untuk matriks kemungkinan jenis soal yang kedua itu manipulasi codingan dan tinjauan matematis. Nah, itu berdasarkan prosedur metodenya. Misal LU dekomposisi, metode prosedurnya kan seperti yang ada di catatannya. Itu bisa teman-teman pelajarin. Nanti itu tuliskan secara lengkapnya. Bagaimana caranya dari misal persamaan simultan menjadi
bentuk matriks, kemudian dari matriks itu kita mencari variabel poba bebas x-nya dengan cara metode LU dekomposisi sesuai dengan prosedur metodenya yang secara numerik. Oke, lanjut di finite difference syarat awal dan syarat batas. Nah, untuk yang finite difference itu, kalau yang bagian codingan kita itu perlu definisi fungsi, definisi metode, dan definisi pengaplikasiannya. Nah, kemudian tergantung nanti bentuk fungsinya bagaimana, itu nanti masuk di sini. Nah, kemudian untuk yang manipulasi codingan yang sebenarnya berkaitan erat dengan yang kemungkinan pertama, kita itu disuruh untuk menderivasikan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsinya. Dimana untuk yang finite difference ini yang kemungkinan besar yang jenis soal yang kedua. Kemudian masalah syarat awal itu kemungkinan besar yang keluar adalah untuk yang metode Euler itu adalah metode central difference. Kemudian untuk yang metode Runge-Kutta itu yang kemungkinan besar adalah Runge-Kutta orde 2. Nah, untuk yang manipulasi codingan saja itu jangan lupa untuk lengkapi baris sintaks dan langsung ke penerapannya. Jadi ingat-ingat saja source code yang ada di modul atau yang ada di catatan ini. Nah, kemudian untuk yang bagian manipulasi codingan plus tinjauan matematik itu untuk yang metode Euler dan metode Runge-Kutta ini aku revisi ya. Jadi ini itu untuk yang metode Euler dia diminta untuk tinjauan matematis. Untuk metode Euler forward sama backward. Dan yang ini diminta untuk cari tau atau apapun itu bentuknya sesuai dengan jenis soalnya nanti sama omeganya. Ini untuk yang Runge-Kutta berarti ini bukan ya di sini. Diminta cari K11, K12, K21 dan K22. Itu yang Runge-Kutta orde 2. Dan dalam jenis soal yang manipulasi codingan plus tinjauan matematis. Oke. Lanjut ke bagian masalah syarat batas. Nah, untuk yang kemungkinan pertama dari kemungkinan syarat batas itu yang manipulasi codingan, dia itu ada sintaks yang diubah atau yang dihilangkan. Nah, untuk yang kemungkinan kedua, manipulasi dan tinjauan matematisnya itu kita diminta untuk menderivasikan bentuk persamaan simultan dari persamaan yang diberikan. Misal contohnya seperti ini. Kemudian misal diminta n sama dengan 4, kemudian disuruh untuk menyajikannya satu persatu. Seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini dan mohon maaf jika dalam video tambahan ini ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dan jangan lupa untuk melakukan absen di link yang ada di grup ya, atau yang ada di kolom deskripsi di video-video sebelumnya. Jadi ini bersifat video tambahan saja ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih dan semangat ujiannya.